fashion industry in itself kita semua tahu itu red ocean ya. Kalau kita hanya punya layer di produk aja, seberapa jauh sih bisa dilindungi novelty dari fashion ya? Orang dengan mudah bisa meniru dan bisa jual lebih murah. Salah satu yang jadi strategi kita untuk jadi brand yang sulit untuk ditiru terlepas dari produk adalah banyak yang ambisi untuk expansion nasional tapi tidak diiringi dengan operational readiness. Itu juga sering terjadi sehingga pada akhirnya kita jadi banyak over promising. Ujung-ujungnya kan itu reputation ya dan trust yang menurutku tuh priceless. Kadang-kadang orang lupa itu. Paling cepat mengambil hatinya teman-teman ini untuk mengconvince mereka dream itu dengan cara apa sih gitu ya. Mereka mesti lihat contoh. Jadi kalau aku envision timku harus begini-begini dan I have to be that first. Kalau aku pengen timku bisa ABCD dan I have to learn that first. Hi, and welcome to Coaching Point, where we explore how leaders build, navigate decisions, and drive transformation to build something great, to create an impact. Dan kali ini kita kedatangan Mbak Anissa Herdiana, atau yang sering dipanggil Mbak Anin, CEO dari DS Modest. DS Modest adalah brand modest fashion yang selama lebih dari 5 tahun Mbak Anin pimpin dan bangun bisa transformasi dari brand lokal Jogja sampai national brand. Now I really enjoyed this conversation because we can see how Mbak Anin thinks strategically dari semua aspek sebagai brand dan product developer, marketer, strategic thinker untuk DS Modest dan bigger family businessnya, CEO dan mentor lalu coach juga untuk timnya. Di episode ini kita akan cover 3 case study dari ceritanya Mbak Anin. Scaling a local brand nationally, surviving today's retail landscape, and diversification as a growth strategy. Let's dive into the coaching points. Mbak Anissa, Yes. thank you for joining the podcast. Sama-sama. One of the things that really caught my attention through our conversation is your vision for DS Modest to go local to national. Sejak Mbak Anissa join, 5 years ago, 6 years ago? 6 years ya. 6 years ago. 2026. Tentunya untuk case study pertama, aku ingin bedah langkah-langkahnya, tapi what really caught my eye was that you had this conviction. You were like, I came to the team and I said, I want to make this a national brand. Just so that we can also help the audience. Yes. Tell me what it was like di tahun 2020 atau pas Mbak Anissa pertama kali join, bisnisnya kayak apa? What were you selling? Timnya seberapa besar? And what was the team and culture like, Mbak Anissa? Di 2020 aku tuh join sebetulnya 2019 akhir. To give a little background, ini sebetulnya bisnis keluarga aslinya. Jadi memang my parents, mereka menikah dan build bisnis bareng. Core bisnisnya sebenarnya retail nih kita. Jadi si production facility atau konveksi yang kemudian mendukung retail ini justru datangnya belakangan. Gitu, di tahun 2010-an itu mamahku baru mengembangkan usaha konveksi ini. Tapi ya udah, maksudnya the business was pretty straightforward aja, konveksi. Buat setor gitu ya. Ada pesanan buat setor gitu aja. Jadi benar-benar pure manufacturing. Gitu. Waktu itu belum terbersit landscape-nya retail ya, apalagi local brand tuh nggak kayak sekarang. Dulu tuh sesuatu yang awam gitu ya, kita untuk punya local brand yang bagus dan punya keberanian untuk ke situ gitu kan. Jadi selama konveksi itu berjalan belasan tahun ya sudah konvensional aja. Kondisinya seperti itu waktu aku masuk. Tapi pada saat aku masuk itu justru momennya aku lihat pas. Industri modest fashion itu lagi menggeliat lah di tahun itu. Of course sudah ada brand-brand lain yang lebih senior yang pioneer gitu. Tapi aku lihat kita punya resourcesnya. Capitalnya juga alhamdulillah ada gitu. So why not kita buat usaha ini jadi something else yang punya value lebih gitu ya, yang bisa ditempelkan di produknya gitu. Karena ketika kalau hanya konveksi kan ya udah ya, begitu tuh produk keluar dari gudang kita tuh udah gitu ya. Udah nggak ada ownership lagi di kita, udah nggak ada kebanggaan, tuh udah ditempelin label orang lain gitu kan. Jadi pure
secara tim, secara manpower yang ada di situ ya penjahit, memotong, kepala penjahit, kepala produksi, itu aja. Walaupun pada saat itu mereka sudah produksi dengan label DS Modest Oke. gitu. Tapi hanya produksi, tempel, setor, masukin ke toko gitu aja. Jadi kalau ngomongin untuk DS Modestnya sendiri itu aku bangun tim benar-benar dari nol. Dulu tuh awalnya cuman bertiga kalau nggak salah. Dan waktu itu, waktu Mbak Anin masuk ke DS Modest, when you started to lead DS Modest, Ya. did you have a goal? Dan visinya apa? Dan kalau emang ada, how did you define that vision, Mbak Anin? Karena waktu itu Jogja not necessarily famous for their fashion industry ya. Itu lebih ke Jakarta, Bandung gitu ya, yang benar-benar tuh rame lah industri fashionnya. Tapi kita dulu tuh kuatnya di kuliner. Ada brand-brand nasional kuliner yang dia memang startnya dari Jogja. Jadi kayak, oh ini sebagai yang born and raised di Jogja, aku Jogja pride dong ya. Masa udah ada konveksi di Jogja udah segede gitu, kita punya brand kok nanggung gitu rasanya kalau kita hanya nggak dream big. Untuk dream big itu kan mungkin aku tuh lihatnya ada beberapa pillar gitu untuk translate dari a Jogja brand to a national brand. Mungkin ada product, ada partnership, ada organization yang tadi 0 people to now you have 100 people. Kalau soal produksi ya. And mungkin culture. Nah, mungkin kita mulai dengan culture dulu. What was the culture like, or what culture did you have to build untuk mencapai atau merealisasikan that big dream, Mbak Anissa? Sound a bit stereotypical ya, tapi memang di Jogja itu ya sudah orang tuh hidup tuh ya udah apa adanya aja, mengalir gitu ya. Ya udah yang penting segini cukup gitu. Nggak perlu ambisius gitu. Makanya kadang-kadang ambisi itu sesuatu yang something that is frowned upon gitu loh. Kayak lu ngapain sih lu? Kayak hidup ngoyo banget gitu kan. Jadi itu yang awalnya ada di mindsetnya timku. Bahkan ketika aku mulai build tim ini yang ya oke lah kalau diproduksi kan mungkin mereka secara usia, secara generasi beda gitu ya sama kita. Tapi di tim baru ini yang kurang lebih waktu itu second layerku juga seumuran lah sama aku, nggak terlalu banyak bedanya. Terus teman-teman yang jauh lebih muda itu ternyata mereka masih punya persepsi nggak pede ya kalau waktu itu aku lihatnya ya gitu. Karena satu mungkin mereka belum lihat contoh brand di Jogja serupa yang bisa sampai di level nasional untuk fashion. Itu satu. Jadi kayak nggak ada benchmarknya nih gitu. Terus kemudian yang kedua nggak confident sama sama kompetensi sama capability mereka sendiri gitu somehow. Dan mengconvince itu susah. Jadi waktu awal-awal aku kayak ayo dong kita tuh, jadi aku ngeset satu goal kita untuk jadi nasional. Pada saat itu it sounds delusional. Itu kayak something grande yang kayak delusional, ngomong apa sih gitu. Tapi dari situ aku breakdown, oh kayaknya teman-teman nggak bisa nih kalau langsung dikasih goal maraton 42 km di depan garis finish kita tuh seperti ini gitu. Mereka simply nggak bisa membayangkan itu. Jadi aku harus breakdown nih, our first 5K, terus 10K, 15K, 20K, dan di setiap milestone itu mereka harus melihat bukti. So even if you have a big dream dan mungkin capability timnya atau mindset tim itu belum siap, itu bukan artinya impossible, tapi sebenarnya bisa, you can earn their trust. Little by little ya. Benar. Oke, mungkin kan tadi mulai dari nol. Ya. Beliefnya mungkin nggak langsung 100%. Tapi pas beliefnya mungkin lebih dari 50%, teman-teman itu kapan? Tahun berapa? Setelah kejadian apa? Setelah kita, justru gini, itu kan aku 2019 masuk, 2020 ada anugerah pandemi ya. Ya. Dan di situ dulu tuh kita udah cukup nyaman karena produk kita itu udah ada sales channel yang terima, which is bagian dari holding family business. Mereka dengan readily terima nih barang. Waktu itu bahkan kita cukup telat gitu di kereta online ini gitu. Dipaksa pivot karena pandemi, offline retail store harus tutup. Aku ingat banget waktu itu sales kita tuh turun kayak 94% mungkin selama pandemi itu. Jadi harus pivot ke online. Yang gak disangka-sangka ternyata produk kita yang sampai sekarang jadi winning product
dan di-expose di media mana-mana dan dapat awards, itu justru yang menyelamatkan kita waktu pandemi dan dapat momentumnya justru pas pandemi. Jadi secara online melesat banget waktu itu. Secara branding juga dapat banget di situ. Itu dari 2020 sampai 2021 2022. Nah, itu mereka ya alhamdulillahnya banyak milestone yang langsung ternyata kita bisa ya. Part of the local to national process itu harus berubah nggak cara nge-branding produknya, cara nge-pricing produknya, cara nge-positioning produknya di market, atau did you go in with the same principles of you running the brand when it was just in Jogja? Oke, jadi waktu aku masuk karena sudah ada goal finish yang ada di kepalaku, jadi dari awal aku juga udah ngeset brand DNA-nya secara positioning sama direction-nya tuh mau kemana dan apa. Jadi kalau dibilang ada nggak, karena kita awalnya brand lokal terus jadi nasional, ada nggak transisi secara branding? Aku bilang sih enggak ya. Karena dari awal kita udah tentukan gitu. Kita nggak mau jadi fashion brand yang harus main di price war. Yep. Ya, itu impossible untuk menjaga brand tapi kita main di perang harga. Itu menurutku sesuatu yang kontradiktori gitu kan. Jadi dari awal udah di set seperti itu tugasnya. Terus kemudian secara pricing, kalau kita udah decide untuk ambil jalur itu, artinya kan strategi pricing kita udah nggak bisa price sama dengan margin sama dengan price dikurangi COGS. Udah nggak bisa gitu ya. Ada margin yang harus kita cadangkan untuk bisa build the brand. Otomatis. Build the brand and innovate and try new stuff dan too. Banyak hal yang harus dilakukan gitu. Otomatis pricing strateginya harus value based gitu. Nah, agar customer itu merasa price yang mereka bayar itu terjustify dengan value yang mereka dapatkan. Baik yang melekat dengan produknya atau yang intangible yang kita deliver lewat berbagai cara lain. Aside from digitalizing atau going into e-commerce ya, Mbak Anin, I think last time you mentioned about building partners or strategic partners nationally. What was that process like? Then was that difficult, or what was the most complicated part about that process? Oke. Terkait dengan itu sebenarnya fashion industry in itself kita semua tahu itu red ocean ya Mas Gian ya. Padat lah, banyak banget pemainnya. Kalau kita hanya punya layer di produk aja, seberapa jauh sih bisa dilindungi novelty dari fashion ya kan? Nggak komprehensif lah yang bisa dilindungi. Orang dengan mudah bisa meniru dan bisa jual lebih murah gitu. Salah satu yang jadi strategi kita untuk jadi brand yang sulit untuk ditiru terlepas dari produk adalah salah satunya dari partnership termasuk distribution channel kita. Mungkin sudah umum untuk fashion brand distribute produk kemana sih? Buka toko di luar kota, buka pop-up store, bla bla bla, masuk department store gitu kan. Ada event apa masuk, ya itu semua fashion brand juga melakukan gitu. Tapi pada waktu itu aku kepikiran sesuatu yang cukup unik gitu. Ini out of the box nih kayaknya pada waktu itu aku mikirnya gitu ya. Ini kan produk kita alat ibadah nih buat travel gitu kan. Aku aja kadang-kadang kalau lagi kelupaan suka nggak bawa, kena sejadah pas udah pergian. Apa gue jual aja ya di airport gitu kan. Siapa coba yang kepikiran alat ibadah travel dijual di airport? Ternyata belum ada Mas waktu itu. Dengan percaya dirinya aku meng-email Periplus. Wah. Gitu kan. Siapa nih ya? Aku kalau buka di toko di airport pasti mahal, udah jelas. Itu no question udah pasti mahal. Capital udah pasti gede, buka toko segede-gede apa di airport. Gimana ya caranya bisa masuk airport, numpang di mana nih? Gitu mikirnya. Masuklah Periplus dan ternyata mereka bener juga, belum ada nih yang jualan brand travel, ayo gabung gitu. Itu gimana nge-pitch ke mereka bahwa hey,
atau mau itu Peri Plus atau kayaknya mungkin ada beberapa Ada contoh beberapa yang lainnya setelah yang itu. konteksnya Tapi sedikit beda. Peri Plus tuh kayak door opener kita, thank you. I see. By the way, iya. Mungkin not to get into all the details, Yeah. tapi Mm-mm. mungkin untuk advice-nya kayak kalau misalnya orang atau kita itu local brand yang bukan di Jakarta, Mhm. how should we pitch? How do we convince them? How do we persuade? How do we build the confidence to convince a big Jakarta brand to partner with us, Mbak Ani? Bener juga. Setelah aku pikir-pikir ya, pada waktu itu kita benar-benar tidak ada orang penghubung nih yang kita punya kenal secara personally dengan merchandisernya Peri Plus tuh nggak ada. Benar-benar kita hanya berbekal email yang mereka aja dan kepedean ya waktu itu ya. Kita email nggak ada salahnya sih, maksudnya what's there to lose gitu kan, kalaupun dia nggak baca. Jadi kita bikin deck, tapi decknya itu kita customize mas, gitu. Angle-nya harus dari angle-nya Peri Plus, gitu. Apa namanya? Waktu itu kita nemuin satu jurnal research bahwa ada yang namanya traveler's brain. Mereka cenderung melupakan travel essentials ketika berpergian. Gitu. Dan angle-nya dari sana ya. Angle-nya dari situ. Lu smart. udah jual nih travel essential line. Ini udah belum nih travel alat ibadah gitu. Kan alat ibadah travel gitu. Nah, kita angle-nya dari situ. Nah, ternyata Peri Plus menyambut dengan baik gitu. Misalnya owner bisnis atau brand harus mikir kayak orang marketing kreatif juga ya. Benar. Jadi kita nggak pernah kirim untuk kerjasama selanjutnya. Kita nggak pernah kirim deck yang generic. Jadi selalu kita adjust. Sebenarnya dari mereka nih apa sih yang POV yang bisa kita tawarkan yang menarik untuk that particular potential partner. You know, Mbak Anin kayak kalau aku dengar cerita ini tuh kan tadi Mbak Anin bilang timnya mungkin di awal not super confident, nggak mau, not as confident, tapi Mbak Anin yang jadi kayak trailblazer untuk go for it, let's cold email all these people and let's believe gitu. Semua orang kan banyak yang mau go nationally or go internationally, tapi apa yang harus kita watch out kalau mau scale lebih besar, mau go national or international? How do we do it sambil brandnya tetap, reputasinya tetap terjaga, kualitas produknya masih in control, or not going into other disaster situations? Kalau aku yang pertama dari awal, kalau memang targetnya udah nasional atau internasional, harus saklek konsisten sama si brand DNA kita. Karena brand DNA itu menentukan nggak cuma produknya, tapi juga kita berkomunikasi dengan cara seperti apa ke customer, lewat mana, how do we represent ourselves in the media, kita harus masuk media seperti apa, kita harus jual di sales channel yang seperti apa, gitu kan. Itu dulu. Terus kemudian kadang-kadang banyak yang ambisi untuk expansion nasional tapi tidak diiringi dengan operational readiness. Itu juga sering terjadi, sehingga pada akhirnya kita jadi banyak overpromising ke, apalagi di case yang unfortunate ketika misalnya kita expansion dengan ajak investor untuk JV, tapi ternyata sebenarnya secara sistem dan operation kita nggak ready. Ujung-ujungnya kan itu reputation ya, dan trust yang menurutku tuh priceless. Kadang-kadang orang lupa itu. Terus bikin customer kecewa juga, bikin partner atau investor kecewa juga. Jadi operational readiness itu setidaknya, walaupun pasti ada learning curve ya along the way, make sure itu you have the system and the resources to actually make it happen. And how did you do that? How did you make sure DS Modus was operationally ready from what it was di tahun 2020 atau 2019 ke mungkin 2 tahun terakhir, 2024, 2025, Mbak Anin? Tentunya kita mengalami proses banyak belajar juga ya, Mas Gian. Cuman mungkin yang aku bersyukurnya adalah kita itu scaling up-nya gradual, gitu. Jadi operational readiness-nya juga bisa kita adjust secara gradual. Ketika kita udah mulai main di nasional, itu tuh pasti banyak opportunities tuh berdatangan lah. Oh, mau jualan di sini nggak, mau ini nggak, mau kerja sama nggak, mau buka toko di sini nggak, gitu. Dan kalau kita mikirnya based on ego ya, atau kayak adrenaline, itu tuh menurutku justru bahaya. I think this is a good transition to the next case study, which is surviving in this industry, surviving in retail, fashion.
mungkin ada 2 elemen yang saya mau fokusin. Satu itu product positioning and competition. Tadi Mbak Anin bilang bahwa sebenarnya walaupun DS Modest mau sempat maju ke skala nasional, positioningnya udah clear gitu. Nah, ini ada paradox in my head. Mau industri fashion atau banyak industri lain kan trend tuh it's like every day gitu. There's a new trend every day or every week yang kita harus sangat adaptable dan sangat aware sama trennya. Tapi gimana ngebalance ikutin tren sama staying true to certain product principles, or when to not follow a trend and when to stay to the products that you have. Oke. Kalau kita, ini aku speaking from our experience dan strategiku juga ya, kita punya, kalau di retail kita mengenalnya dengan merchandise assortment. Produk lain ada macam-macam kan, dan itu produk lain udah kita plot nih, mana nih yang untuk ngikutin seasonal trends, dan berapa besar it should contribute to our revenue dan margin, dan mana produk winning produk yang dia jadi core, yang dimana dia lebih tidak trend sensitif. Kemudian secara pricing itu juga lebih konsisten, secara production tapi production process dia lebih simple, sehingga dia bisa menjadi penyelamat kita sebagai komplementer dari si produk yang ngikutin seasonal trend ini. Jadi emang ada core winning products yang selalu jadi apa ya, baseline atau got it. Competition kan sebenarnya ini juga bukan, it's an industry yang mungkin barrier to entry-nya rendah banget. Especially now. Satu tuh competition bisnis baru. Dan mungkin locally, dan kita selalu dengar competition dari luar negeri. Everyone talks about competition or it's more competitive di China. Mungkin bukan hanya China, ada Bangladesh, ada Vietnam. Aku tuh selalu dengar tentang competition from China, mau itu industri fashion, retail, or skincare. How real is the China or foreign threat to your business, and what does it look like, Mbak Anin? Real banget ya kalau menurutku. Jadi aku rasa itu sudah menjadi konsensus semua industri fashion, apalagi kalau kita main di middle sama lower market ya. Mungkin kalau untuk premium market ya tidak terlalu mengganggu gitu. Cuman di middle sama lower market it's quite alarming juga. Tapi ini kan sesuatu yang inevitable ya. Kita tidak bisa terhindar gitu. Bahkan speaking realistically, sampai sekarang alhamdulillah memang produk kita masih 100% locally made gitu. Tapi kalau sourced, ya of course kita ada POV bisnis, ada POV nasionalisme ya, Mas Gian ya. Nah itu kan tergantung, itu kembali lagi ke diskresi masing-masing business owner ya kalau menurutku. Ada juga yang dia mau lean, very lean organization, dan dia mau outsource semua produknya dari China. It's a business decision juga gitu. Kalau di kami itu ya sourcing ada kita combination lah. Ada yang dari pabrik-pabrik lokal gitu, ada juga yang memang kita source dari luar. Tuh. How do you manage your team so that dengan berbagai macam challenge yang ada di industri yang sangat kompetitif ini, how do you lead your team, like guys, lu jangan sampai fokus yang ini ya, lu fokusnya ini, stay calm or be urgent in this situation, kan it's like tricky tergantung situasinya, dan mungkin mereka kayak aduh gue harus cepet-cepet atau gue justru harus kayak gimana. How do you lead your managers, your teams in that way? Aku selalu bilang dalam konteks bercanda tapi serius ya ke teman-teman gitu. Kita ini manusia, sama manusia bernafas itu pasti ada masalah gitu ya. Masalahnya beda-beda aja, either masalah yang baru gitu kan, atau masalah lama bertransformasi ada lagi gitu. Jadi yang penting kalian tahu, satu goal kita di 2026 atau ke depannya itu mau ke arah mana sih. Nah dari situ jadi strateginya akan mengikuti itu. Hence masalah yang kita hadapi nggak semuanya lu harus address dengan energi yang sama gitu. Kalau sekarang ini di DS Modest ya gitu, yang penting kita adalah stabilize cash-nya dulu. Kita secure cash.
Karena kalau nggak ada cash kita mau ngapain mas? Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi fokusnya udah clear. Kalau di retail, iya kita mau stabilisasi cash dulu. Karena situasinya, kondisinya memang lagi seperti ini gitu kan. Mana dari sekian banyak masalah on the table, banyak banget kan ya. Mana yang paling berimbas sama stability margin dan cash kita. Dipilih dulu mana nih. Nah, dari sekian banyak, oh ada ini. Udah. Habis itu yang kedua, mana yang ada di dalam kontrol kita. Gitu. Kalau biaya platform, nggak mungkin kita tok gitu, minta turunin biaya platform gitu kan. Siapa lu katanya gitu kan. Gaya rasanya nggak, itu sesuatu yang di luar kontrol kita gitu. Ketika ekonomi melemah, orang lagi merasa ketakutan untuk spending disposable income, itu juga di luar kontrol kan gitu. Jadi ketika menaikkan sales itu tidak mungkin ketika market sedang lesu, maka berarti kita harus ngapain? Mencegah cost leakage kan. I love your approach, kayak dimana you make it very clear to them. Ini tuh prioritas kita, ini strategi kita. Ya udah lu fokus di sini aja. I mean, still be aware what's going on, tapi kita udah align sama disiplin sama strategi ini. How much time do you spend untuk nge-coach? Karena I feel like that's a coaching, that's a leadership thing juga. Bukan hanya Mbak Anin yang bilang, oke kalian fokus yang ini, tapi kan Mbak Anin harus bisa apa ya? Harus bisa sampai kayak mungkin manajernya atau mungkin supervisornya juga mengerti ini gitu. Like as a leader, as a business owner, how often, what percentage of the time is actually working and coaching these people, mentoring these people juga, how to lead yourself tanpa gua gitu, Mbak Anin? I'd say 30% aku melakukan strategic decision making yang berhubungan sama bisnis ya. Mau itu buka venture baru atau apa, ngapain, build strategic partnership, pitching dan lain-lain. 70%-nya aku coaching tim sih. Keren banget. Dan mereka tuh kayak anggapannya kayak lagi sama mahasiswa nih, harus dikasih worksheet Mas Gan. Kasih terus worksheet ya. Gitu. You have to be kayak a teacher. You have to be a teacher. Benar. Dan ya harus dilatih gitu. Untuk karena framework berpikir itu tuh susah loh. Untuk orang punya kerangka berpikir yang runut dan strategik tuh susah. Jadi kalau harus ada tools-nya untuk mereka gunakan, mengurutkan what's on their mind, untuk menjadi strategi dan meng-align itu sama goalnya perusahaan. Got it. Oh, keren banget. I also want to talk about the industry that you're in. Modest fashion, Muslim wear. Mungkin as someone like myself yang mungkin nggak super familiar, what I know is that trennya tuh naik over the last maybe 10 years, 15 years. Ya, betul. Tapi sekarang kayak gimana? Trennya ke depan kayak gimana? What's next untuk industri ini, Mbak? Betul. Kita tuh growth tuh memang exponential banget last 10-15 years lah gitu. Sekarang udah mulai it's a bit saturated ya. Gitu. Dan karena kan customer base kita juga tahun ke tahun, dekade ke dekade kan bergeser. Yang tadinya menarik untuk millennials, kita harus mikir gimana nih ya caranya bridging ke generasi berikutnya. Yang punya preferences yang menurutku wow, ajaib banget gitu kadang-kadang mereka kan gitu. Yang kayak kita harus belajar lagi sebenarnya mereka memandang fashion itu udah dikaitkan sama personal belief ya, kalau aku lihat sekarang ya gitu. Apa yang mereka pakai itu harus something that they believe in. Jadi kalau kita mau jual dari angle yang seperti sekarang kita jual, ada yang mungkin jual luxury atau jual apa, apakah will it work gitu kan. Itu jadi landscape ke depannya seperti itu. And what does the modern Muslim woman wanna feel or experience when they have what's the customer behavior? What do they wanna, like you said, it's related to their personal belief. Like what do they wanna feel? I guess. Mungkin ini karena customer base kita masih terbagi ya. Ada Gen Xers yang kita gak bisa bilang mereka kan ya 40s nggak kayak 40s zaman orang tua kita dulu ya sekarang. Dan millennials itu menurutku dalam purchasing behavior-nya dan jadi
consideration mereka ketika membeli, terus apa yang membuat mereka loyal sama brand itu kurang lebih masih hampir sama lah gitu. Kalau kita hanya melekatkan value itu di produk, ya mereka nggak punya switching cost gitu. Mau dari brand A, brand B, brand C, apa bedanya gitu kan. Tapi yang aku lihat adalah ini dari Desmode sendiri ya, di antara sekian banyak brand yang mereka oke, ada tren baru kita ikut nih, pokoknya baru terus baru, kita melihat produk itu dari angle sebenarnya ketika lo pakai produk fashion sehari-hari, beraktivitas, berpergian, lo punya masalah apa sih yang bisa di solve. Jadi angle-nya dari situ. Jadi complaints, keluhan, hal itu yang ada di messaging kita. Dan ya menurutku makin kesini customer behavior itu mereka makin conscious sama value itu di produknya gitu, nggak sekedar look juga. Dan si brand itu stands for what? Makanya kenapa sekarang berlomba-lomba brand itu menciptakan experience lewat building community. You have a community yourself ya. Yes, betul. To that point, untuk inovasi produk atau value, it's about value kan, itu kan yang aku baca tuh Mbak Anin tuh, you look at benar-benar pain point customer itu gimana. Nah itu prosesnya gimana? Is it itu Mbak Anin sendiri ya? Tapi selain Mbak Anin, how do you make sure the team actually is always developing products based on, karena aku tuh selalu dengar, oke, make sure kita bangun produk bukan in whatever industry based on pain points, bukan based on trend atau what you want gitu. But how do you do it in practice? It's very much easier said than done. Bener, betul. Nah, aku tuh orang yang cukup sulit untuk di-convince bikin produk ini yuk gitu, atau kayak masalah ini harus di-address gitu. Ketika kita lagi weekly atau monthly, aku cukup sulit sebenarnya di-convince. Mana datanya? Pasti aku bilang kayak gitu. Nah, bagaimana membedakan itu tuh noise yang worth it untuk kita pursue di R&D kemudian jadi innovation ya, entah itu nanti innovationnya produk atau proses atau macam-macam ya. Itu ya kalau aku tipenya harus lihat data. Dari mana datanya? Satu, kita sudah sangat-sangat dimudahkan dengan platform berbelanja online. Itu data semua bisa ada dari situ. Mau rating produk, mau review, mau komplain, rate of return, orang minta refund berapa, mereka ngeluhin apa aja. Nggak cuma di produk kita ya, produk tetangga sebelah kan juga bisa dilihat gitu. Keluhan-keluhannya mereka apa. Terus itu dikuantifikasi, valid nggak? Cukup representatif nggak? Berulang nggak? Ada patternnya nggak? Gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di produk kita yang di offline, kita kan memang menjadwalkan rutin meeting dan visit sama retail store partner. Mereka ada feedback apa, dan apakah masalah yang ditemukan di sini juga ditemukan di kota-kota lainnya misalnya gitu, atau ada masalah yang di online yang di offline merasakan juga. Dan yang ketiga, aku tahu semua business owners itu backgroundnya nggak semuanya dari bisnis atau ekonomi, but please have a basic understanding of your financial statements. Karena financial statement itu menurutku kayak buku cerita ya. Lo kalau mau tahu ceritanya dari awal sampai akhir itu baca financial statement. Dari situ tuh udah kelihatan semua sebenarnya. Dia tuh menceritakan banyak hal. Nah gitu. You know, it's famous, tapi kayak Steve Jobs, dia CEO of Apple. People would come to him with many product ideas and he would reject like 99% of them. Aku juga pernah dengar Instagram kalau mau bangun fitur baru yang kecil aja itu datanya tuh harus kayak lengkap banget. So, it's really it makes sense gitu. Let's go to the last case study, diversification, di mana DS Modest is actually part of your bigger group, Margaria Group. Waktu itu pas kita ketemu, Mbak Anin bilang, you know, there is a next step to diversify, to build more things gitu. Mungkin bisa cerita dulu, what was the push untuk diversification? Kenapa, triggernya apa, Mbak Anin? Oke, jadi kita karena ini perusahaan keluarga ya Mas, kita as a family sudah menyepakati bahwa perusahaan keluarga ini harus business first. Artinya tidak
boleh terpaku dengan satu industri bisnis yang saat ini menjadi core bisnis kita, atau yang ya kebetulan saat ini menyumbang revenue paling besar gitu. Business first disesuaikan ya dengan landscape seperti apa yang ada sekarang gitu kan, industry trends lain yang mungkin menarik, dan kita udah punya resources dan capital yang bisa address itu dengan lebih mudah lah gitu. Kalau dari ini mungkin dari POV perusahaan keluarga ya, Mas Gian ya. Ketika kita memutuskan mau diversify atau enggak dan diversify kemana, seperti Mas Gian tadi bilang, ada yang bilang oh kalau mau diversify harus align nih gitu kan, atau ada yang ya udah apa aja coba gitu kan. Kalau kita kebetulan kita prinsipnya pertama harus strategic alignment dulu sama yang saat ini udah ada, baik dari segi bisnisnya maupun resourcesnya gitu. Ada nggak diversification yang akan complement the core business atau strengthen the core business, or di ekosistem yang masih nyambung dengan core business kita saat ini gitu. Kemudian yang kedua, si venture yang baru ini energy versus returnnya gimana gitu. Tidak hanya financial energy, tapi juga energi kita as leaders untuk membangun itu. Venture yang baru ini akan draining, tapi returnnya disproportionate atau enggak? Kalau misalnya iya, then it's just a distraction. Jadi how do you plan to manage your time? Kayak you're still leading di Asmodus, tapi kalau nggak salah kan ada udah mulai dabble into hospitality or F&B. How do you stay focused as a leader? And mungkin pertanyaan keduanya, apakah sekarang juga harus ada, you have to have room for, kan part of diversification is new businesses. Jadi mungkin ada yang nggak works gitu. Apakah harus ada tolerance untuk some failure juga atau gimana, Mbak Anin? Oke, pertama yang soal time management dulu ya. Aku ngerasa di 6 tahun ke belakang kemarin itu aku make sure there's a system in place untuk menjaga agar second layerku yang sudah kupersiapkan dengan baik ini untuk tetap berada di jalurnya. Siapapun nanti yang menduduki posisi itu, karena makin besar skala bisnisnya, apalagi udah mau diversification, nggak mungkin tergantung sama orang. Dan semakin besar skala bisnis kan people come and go itu sesuatu yang sudah menjadi kewajaran lah ya, nggak bisa dihindari. Jadi ada sistem yang harus dibangun untuk menjaga itu mereka untuk bisa tetap jalan with degree of independence lah, secara otonomi untuk problem solving atau decision making, sehingga itu aku bisa I trust you enough untuk, walaupun ya ada aja lah salahnya kan ya. Kemudian di venture yang baru ini ya of course kalau kita udah komit untuk di situ dan udah visibility study-nya udah oke, dan ini adalah sesuatu yang worth it untuk kita pursue, yang kita lakukan ya sebenarnya hanya replikasi aja dengan apa yang aku lakukan di Desmodus, menyiapkan itu juga untuk akhirnya mereka bisa fly with their own wings lah. Jadi sistem dan yang tadi kita bahas ya, sistem penting, tapi ya coaching them to be their own problem solvers is Betul, penting banget ya. penting banget gitu. Tapi tetap harus ada sistem in place yang harus jadi guideline-nya mereka, sehingga kita nggak tergantung sama satu atau a few people di key person di situ. Untuk melakukan diversifikasi ini, apakah ada challenge atau untuk convince orang-orang di organisasi gitu, Mbak Anin, atau is it how do you convince them? Karena mungkin kan to some kalau view-nya lebih short term, wah ini udah oke nih bisnisnya. Tapi how do you conduct that change management, that organizational change, Mbak Anin? Persis seperti aku menjual mimpi ke teman-teman yang di DS Modus ya. Of course mimpinya dengan mimpi berdasarkan data juga gitu kan. Oke, kita punya ini, kita punya resources ini, kita sudah pernah melakukan ini. Ya, strategic tools yang aku pakai juga untuk mapping mana business unit yang mesti kita build, mana yang udah mesti kita fix, mana yang kita exit.
Untuk itu ya itu tentunya diperlukan untuk convince teman-teman juga di the bigger organization gitu. Tapi intinya adalah convincing people tuh ya selling your dream gitu kan. We always have, you have to sell your dream ya. Ya. Organisasinya sendiri, do you think you have to find new talent or new types of people or people with different mindsets going forward, or how do you see it? Pastinya karena venture yang saat ini lagi kita mau pursue gitu. Memang kita sudah ada sudah ada foundationnya lah gitu. Tapi agar dia bisa menjadi solid dan independen gitu, dan yang akhirnya mereka bisa jalan sendiri, tentunya butuh expertise karena ini industrinya cukup membutuhkan expertise yang punya experience selama di bidangnya, terlepas dari strategik gitu. Jadi itu, nah itu nanti another conversation lagi on how to attract good talents ya di local companies. Sebenarnya walaupun mungkin diversifikasi tuh untuk portfolio management ke depan, tapi dan walaupun mungkin industri-industrinya beda, sebenarnya ada peluang kan untuk industri atau bisnis-bisnis baru jadi tambahan ekosistem untuk DS Modest juga kan, Mbak Anin? Bisa, betul. Jadi sekarang memang kita melihatnya dari lifestyle, dari perspektif lifestyle. Lifestyle kan consist banyak halnya ya, dari fashion, travel juga lifestyle ya kan. Hospitality juga lifestyle, wellness, beauty itu juga sesuatu yang bisa kita develop juga. Gitu. Mbak Anin kalau membandingin leadership style-nya sekarang dibanding 2019 atau 2020, gimana Mbak Anin sebagai leader pas awal di DS Modest sama sekarang? Gimana? Usia dan pengalaman mendewasakan ya. Gitu, tapi aku tuh dulu selalu banyak ngobrol sama papa lah ya, gitu, on how to be a good leader gitu. Paling cepat itu mengambil hatinya teman-teman ini untuk mengconvince mereka dream itu dengan cara apa sih gitu ya, mereka mesti lihat contoh gitu. Dan jadi ya aku selama 2019 sampai sekarang masih terus belajar untuk menjadi contoh yang baik. Jadi kalau aku envision timku harus begini-begini, dan I have to be that first. Kalau aku pengen timku bisa ABCD, then I have to learn that first gitu. How does it feel being a leader? How do you feel being a leader, a business owner, an entrepreneur? What excites you? What excites you about being a leader or leading these businesses? Oke, pada intinya aku suka lihat growth gitu. Jadi mungkin itu yang keeps me going ya. Karena aku nggak hanya melihat growth in the business, karena kan kadang-kadang tapi bisnis juga ada naik turun ya gitu kan. Tapi juga melihat growth di tim itu. Itu yang satisfying ya. Itu yang satisfying ya. Kayaknya lebih bikin konten tuh di situ. Dan bagaimana sekarang especially lewat DS Modest, bahkan ke customer dan ke communityku aku juga bisa memberikan value balik ke mereka agar mereka bisa growing as a person ya, as an individual gitu. Jadi mungkin itu yang keeps me going ya, yang mungkin tidak bisa dilakukan kalau kerja corporate ya. Gitu. Dari tadi Mbak Anin bilang you have to sell your dream, you have to sell your dream. Jadi mungkin terakhir, what is your dream in the next 3 to 5 years, Mbak Anin? 3 to 5 years ya. Dreamnya adalah dreamnya adalah saat ini family business Margaret Group itu masih identik dengan retail. Kita mau jadi lifestyle ecosystem, national lifestyle ecosystem. Awesome. Mbak Anin, terima kasih banyak. I really love this conversation. Sama-sama, aku juga senang sudah diundang. Thank you. Thank you.